Kawan Investasi. Perkenalkan, nama saya Jaka Fajar Pratama. Dan saya Nur Laili. Kami dari tim Black Horse. Berdasarkan data yang diperoleh dari berita resmi statistik, per tanggal 5 Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan di triwulan 1 tahun 2020, yakni sebesar 2,97% dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019. Bahkan kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di triwulan 2 sebesar 5,32%. Hal ini menandakan kondisi perekonomian yang masih belum stabil akibat guncangan dari adanya pandemi COVID-19. Menurut informasi dan analisa dari Indef, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih akan tumbuh negatif di kuartal 3. Perhitungan Indef dilakukan dengan menggunakan model CGE atau Computable General Equilibrium yang didekati dengan dua skenario implikasi, yaitu skenario sedang dan berat. Skenario sedang didefinisikan sebagai skenario kebijakan penanganan wabah COVID-19 lebih dari 5 bulan dengan realisasi alokasi stimulus fiskal pemulihan ekonomi nasional atau PEN lebih besar dari 30%. Dan skenario berat didefinisikan sebagai skenario penanganan wabah COVID-19 terjadi lebih dari 5 bulan dengan realisasi alokasi stimulus fiskal PEN lebih kecil dari 30%. Apabila perekonomian tumbuh negatif di kuartal 3, maka Indonesia bisa saja terperosok dalam jurang resesi. Hal ini juga didorong dengan adanya PSBB jilid 2 di wilayah DKI Jakarta yang saat ini menyumbang 17% PDB nasional. Pertumbuhan perekonomian tentunya berkaitan erat dengan stabilisasi pasar modal. Salah satu dampak yang terjadi akibat iklim investasi yang tidak stabil adalah angka IHSG sempat menyentuh level 3.937,63 pada triwulan 1 tahun 2020. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia mengatakan, risiko yang kerap kali diproyeksikan oleh sejumlah investor dan analis pasar modal adalah potensi resesi dan krisis ekonomi. Namun, dengan diterapkannya PSBB jilid 2 di wilayah DKI Jakarta, sejauh ini tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan pada level IHSG. Meskipun sempat tertekan 5,01% ke level 4.891,46 pada tanggal 10 September sebagai dampak dari sentimen yang terjadi. Data perdagangan mencatat, investor asing melakukan aksi jual bersih sebesar 445 miliar rupiah di pasar reguler dengan nilai transaksi mencapai 6,6 triliun rupiah. Pada tanggal 18 September, IHSG tercatat menguat hingga 0,41% ke level 5.059,22. Namun, investor tetap waspada akan adanya kemungkinan IHSG kembali anjlok ke level 4.000. Sektor saham yang memiliki kenaikan tertinggi adalah sektor perdagangan yang naik 2,03%, sektor infrastruktur naik 1,80%, dan sektor industri dasar naik 1,53%. ASI merupakan salah satu emiten yang dilepas oleh para investor asing. Meskipun demikian, ASI tetap memiliki pertumbuhan penjualan yang positif di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang terancam minus. Dari data yang ada, Toyota menjadi kontributor penjualan terbesar grup Astra, disusul dengan Daihatsu di peringkat kedua, dan Isuzu di peringkat ketiga. Meskipun penjualan mobil domestik dalam jangka pendek akan tertekan, saham ASI dinilai masih atraktif, mengingat adanya ekspektasi pemulihan volume penjualan mobil domestik tahun depan dan pemanfaatan digitalisasi pasar yang gencar dilakukan oleh emiten di tahun 2020 ini. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%. Keputusan tersebut mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah yaitu sebesar 1,32%. Meskipun inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi mengarah kepada resesi pada kuartal 3 2020, volatilitas rupiah dan tekanan keluar arus modal asing diperkirakan akan menjadi pertimbangan bank sentral dalam kebijakan penentuan suku bunganya. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia masih cukup kuat untuk bertahan di akhir kuartal 3 2020. Hanya saja, kondisi saat ini tidak serta-merta berjalan sesuai dengan teori dan indeks akan bergerak sesuai dengan sentimen. Di tengah kondisi perekonomian masih belum stabil, bertahannya suku bunga acuan di angka 4% menyebabkan banyak saham sektor perbankan yang masuk ke zona merah. Aksi jual banyak dilakukan oleh investor asing terhadap saham sektor perbankan, dan tentunya tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh saham-saham sektor lainnya termasuk saham ASI, yang saat ini sudah termasuk dalam satu saham yang terkena aksi jual oleh investor asing bersama dengan BBNI dan Adaro. Untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,75%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Menyebarnya pandemi COVID-19 ke lebih dari 200 negara di dunia telah membawa dampak besar bagi perekonomian global dan menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Indonesia tak luput dari terdampaknya peristiwa ini. Perekonomian Indonesia tumbuh negatif di semester pertama 2020
dan terancam resesi di triwulan 3 2020. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia juga terkontraksi sebagai akibat pembatasan aktivitas penduduk untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Memasuki semester kedua 2020, iklim investasi dinilai mulai membaik berhubung dengan diberlakukan new normal. Investor juga mulai dapat mengendalikan panic selling seperti yang pernah terjadi di semester pertama 2020 lalu. Meskipun baru-baru ini DKI Jakarta menerapkan PSBB Jilid 2, IHSG sejauh ini masih stabil walau dikhawatirkan akan kembali merosot ke level 4.000 akibat adanya sentimen pasar. Sementara itu, emiten-emiten diantaranya yang bergerak di sektor perdagangan dan industri, terutama perbankan, lumayan terdampak besar selama pandemi. Kebijakan-kebijakan diterapkan pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 juga menyebabkan perusahaan ASI mengalami penurunan penjualan, karena terbatasnya aktivitas masyarakat dan terhambatnya proses produksi. Namun, sepanjang awal semester kedua 2020 ini, ASI berhasil mencatatkan angka penjualan positif terhadap Astra Daihatsu Motor di tengah tidak menentunya arah pasar otomotif nasional. Hal ini karena ASI mulai lebih gencar memanfaatkan internet sebagai media promosi. Kesimpulan yang kami dapat, IHSG cenderung masih bergejolak dan dibayangi sentimen negatif. ASI, yang merupakan perusahaan otomotif dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dan sebagai salah satu perusahaan yang tercatat mulai mengalami perbaikan di tahun ini, kemungkinan akan berpeluang normal kembali menjelang akhir tahun 2020. Secara fundamental, emiten ASI menurut kami wajib dikoleksi saat ini dengan harganya yang masih dalam kondisi terkoreksi serta profitability-nya yang masih stabil. Dan walaupun proyeksi penjualan mobil di tahun 2020 akan turun, tetapi dengan adanya usulan relaksasi pajak mobil baru oleh Kemenperin, diharapkan bisa mendorong daya beli konsumen. Sekian pemaparan studi case dari kami. Jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.